Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, balik lagi di channel saya Ilham Ahmad. Ya kali ini saya mau memberikan sedikit tips ya buat teman-teman, khususnya buat teman-teman yang mau pada mudik ya, mau pada mudik ke kampung, ke kota, ataupun mau pada liburan, khususnya di libur Lebaran kali ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, saya mau ngasih tipsnya, ada beberapa yang perlu diperhatikan ya teman-teman. Mungkin sekitar 5 tips dari saya atau 5 himbauan yang perlu diamati sama teman-teman ya. Jadi jangan sampai ini tips yang saya kasih ini tidak dilakukan ya teman-teman, karena ini sangat-sangat penting gitu ya. Ya teman-teman, sebelum teman-teman mengikuti video ini jangan lupa di like, komen, dan di share ya teman-teman, biar nanti teman-teman yang mau pada mudik bisa tahu apa aja sih yang perlu diperhatikan kalau meninggalkan ikan cana ataupun meninggalkan ikan-ikan hias dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Jadi takutnya nanti cananya pada mati atau ikan hiasnya pada mati karena kelalaian kita. Karena kan kita biasanya mudik itu biasanya bisa lebih dari 3 hari atau 4 hari, apalagi yang liburannya atau mudiknya jauh gitu, misalkan kayak ke Jawa atau luar pulau, biasanya hampir seminggu ya teman-teman. Apalagi libur kali ini bisa sampai 1 minggu ya teman-teman ya, dari tanggal 19 sampai tanggal 25 kalau nggak salah gitu ya. Ya teman-teman, langsung aja, yaitu tips yang pertama yang perlu diperhatikan sama teman-teman adalah melakukan pergantian air pada akuarium gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman sebelum pergi gitu ya, sebelum meninggalkan rumah, pastikan air di dalam akuarium teman-teman itu bersih ya teman-teman ya. Bersih dan tidak banyak kotoran, tidak banyak lumut gitu. Jadi tidak banyak minyak juga gitu. Jadi teman-teman bisa cek keadaan airnya dan ikan itu masih nyaman atau tidak. Misalkan kayak ikan cana nih, biasanya lompat-lompat ataupun dia gesek-gesek ke dalam gesek-gesek ke pasir gitu ya. Teman-teman juga perhatikan. Terus dalam airnya itu agak keruh ataupun berkabut gitu ya teman-teman. Bisa dicek juga. Itu harus diganti ya teman-teman, karena nanti ikan nggak nyaman, nanti selama beberapa hari kita nggak pantau, bisa jadi nanti ikannya mati karena eh, akuariumnya atau airnya kotor karena amoniak ya. Jadi dari kotoran ikan tersebut tidak terurai dengan baik, akhirnya ikan mati gitu. Jadi teman-teman harus memperhatikan itu ya. Jadi diganti bisa eh, setengah dari air apa akuariumnya, ataupun bisa kuras total ya teman-teman, lebih baik gitu. Jadi misalkan kalau airnya PDAM gitu teman-teman, harus diendapkan dulu ya, biasanya diendapkan dulu di ember ataupun di toren semalam gitu, baru nanti dimasukkan ke dalam tanknya atau akuariumnya. Misalkan kalau airnya air sumur ataupun air-air galon, kayak langsung bisa ditaruh di akuariumnya tanpa perlu diendapkan dulu ya. Biasanya kalau air PDAM itu sangat banyak kaporitnya teman-teman, jadi biasanya shock pH ikan langsung mati seketika gitu. Jadi perlu diperhatikan dulu. Nice. Mungkin bisa ditambah dengan yang anti klorin gitu ya, untuk mengurangi kadar kaporitnya gitu. Tambahkan vitamin ataupun eh, obat-obat yang lain ya teman-teman gitu. Dan yang kedua itu ada, ini juga sangat-sangat penting ya, apalagi teman-teman yang punya ikan hias predator ataupun ikan-ikan hias lainnya, yaitu memastikan filter berfungsi dengan baik ya teman-teman. Jangan sampai pas ditinggal gitu ya, sebelum kita pergi filternya itu mati teman-teman ya, ataupun tidak berfungsi dengan baik. Misalkan eh, busanya, sponnya, ataupun apa namanya, komponen-komponen filter itu ada yang kotor ataupun perlu diganti, tapi teman-teman tidak mengecek itu ya. Jadi bisa juga itu membuat apa ya, sirkulasi air menjadi tidak bagus, terus jadi eh, kotoran-kotoran yang ada di akuarium tidak terurai dengan baik ya teman-teman. Jadi membuat misalkan
akuarium jadi berkabut tadi ya, berkabut, terus jadi berminyak gitu ya. Dan ikan mulai tidak nyaman gitu. Akhirnya ikan sakit, apalagi kalau ikan-ikan yang komteng gitu ya, predator biasanya kan komteng-komteng gitu ya, misalnya kayak arwana, pibas gitu ya, kayak red feveng dan sebagainya, ataupun ikan-ikan yang sangat sensitif gitu, misalkan kalau airnya sangat jelek gitu, misalnya kayak mas koki gitu ya, itu air harus selalu bersih ya teman-teman. Jadi filtrasi adalah yang paling utama gitu. Tapi untuk yang di Cana kebetulan karena Cana itu termasuk hewan yang sangat kuat gitu ya, nggak perlu pakai filter juga nggak apa-apa. Tapi juga kan ada beberapa teman-teman yang menggunakan filter karena emang untuk menjaga kualitas air gitu ya teman-teman ya. Jadi perlu diperhatikan, mungkin dicek dulu gitu, takutnya pas mau berangkat mati langsung dibelikan filter yang baru atau diganti dengan filter yang baru, ataupun yang sponnya ataupun gabus-gabus apa ada yang kotor perlu diganti, dicuci, diganti juga teman-temannya. Bagusnya sih diganti gitu ya, jangan misalkan udah kotor banget akhirnya dibersihkan direndam air panas gitu ya, lebih maksimalnya mending diganti dengan yang baru gitu teman-teman ya. Jadi jangan sampai filternya mati ya teman-teman ya, khususnya buat ikan-ikan yang membutuhkan filter untuk apa yang di akuariumnya gitu. Yang ketiga gitu ya teman, ini juga nggak kalah penting ya teman-teman. Jadi teman-teman sebelum pergi pastikan kondisi ikan dalam keadaan sehat gitu ya. Jadi dilihat satu-satu, misalnya kayak ini cana ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa dilihat ikannya itu di pojokan terus, atau misalkan ada sakit di bibir atau di kepala biasanya karena biasanya eh, loncat terus nabrak kaca gitu biasanya kan, biasanya itu ada sisik yang lepas gitu ya, daripada nanti pas kita tinggal itu jadi penyakit jamur gitu biasanya ya. Jadi diobati dulu, mungkinnya dikasih obat akriflavin, dikasih mungkin untuk rekondisinya, untuk mempercepat pertumbuhannya gitu pakai cacing tanah gitu ya teman-teman gitu. Jadi dicek dulu dalam keadaan sehat atau enggak gitu ya. Misalkan ikan teman-teman itu ikan komteng gitu ya, atau yang dicampur, teman-teman bisa juga dicek satu-satu. Misalkan ada ikan yang sakit, itu langsung dipisah ya teman-teman, karena nanti kalau satu ikan sakit biasanya dalam satu akuarium nanti bisa terkena juga, apalagi kayak white spot gitu ya teman-teman ya, sangat gampang menyebarnya gitu. Dan kalau udah menyebar, apalagi kita posisi dalam mudik gitu ya, nah teman-teman tuh bahaya juga, kita sampai rumah pulang mudik, harus balik sampai rumah ikan udah pada ngambang, udah pada bau-bau bangkai gitu ya, bahaya juga. Jadi pastikan ikan juga dicek keadaannya. Dan yang keempat itu adalah memastikan pakan cukup ya gitu. Jadi suplai makanannya cukup ya teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman yang pakai cana gitu ya, mungkin dari bukan pakai cana, yang memelihara cana gitu ya. Saya untuk tahun kemarin kebetulan saya tinggal selama 6 hari gitu ya. Saya nggak kasih pakan ya, jadi kuat gitu. Tapi untuk sebelum berangkat itu saya kasih pakan yang cukup ya teman-teman ya. Dalam keadaan tadi akuariumnya pakai filter ya, kebetulan pakai filter, jadi airnya bersih, filter udah saya cek, terus kayak saya kasih pakan hidup gitu. Kasih pakan hidup ular Hongkong. Terus secukupnya teman-teman, sekenyang-kenyangnya gitu ya teman-teman. Jadi kalau dirasa udah kenyang atau perutnya udah besar, itu udah jangan dipaksain ya teman-teman gitu. Jadi bisa juga teman-teman kalau yang ikannya ikan mas koki ataupun ikan-ikan yang makan pelet, bisa juga menggunakan auto feeder gitu ya teman-teman ya. Jadi bisa disetting per berapa jam bisa mengeluarkan pelet gitu. Itu untuk khusus untuk yang misalkan yang ikan-ikannya kayak koki dan lain sebagainya. Tapi untuk cana biasa untuk auto feeder kayak nggak perlu ya teman-teman, karena juga cana kan itu harus ditutup ya teman ya, harus ditutup di atasnya, karena kalau nggak ditutup dia langsung loncat-loncat gitu ya. Jadi biasanya kita, kalau saya pribadi langsung dikasih makan di awal gitu, sebelum kita tinggal kita kasih makan pakan hidup ya. Kalau misalkan pakai pelet ya sedikit aja gitu, takutnya kalau terlalu banyak nanti ada kotor, misalkan peletnya nggak kemakan nanti jadi membuat akuarium keruh gitu, apalagi kalau nggak pakai filter gitu.
Dan yang terakhir mungkin ini nggak kalah penting, jadi memastikan semua dalam keadaan aman ya teman-teman. Dalam artian teman-teman mengecek dulu gitu sebelum pergi. Misalnya kayak cana khususnya ya. Jadi tutupnya ataupun tutup tank atau akuarium dicek satu-satu. Takutnya nanti ada yang tidak tertutup dengan baik karena cana itu adalah pelompat yang handal ya teman-teman ya. Jadi takutnya pas sampai rumah ternyata lupa nutup. Udah seminggu loncat gitu ya teman-teman. Pas sampai rumah udah kering jadi ikan asin gitu ya teman-teman ya, kan nggak lucu gitu. Jadi teman-teman harus dicek dulu untuk tutupnya, terus mastiin juga misalkan nih lampu ada yang nyala, dimatiin aja teman-teman karena cana itu untuk lampu nggak masalah ya, ikan cana nggak pakai lampu nggak akan mati gitu. Jadi kita matiin, takutnya nanti eh, kalau terlalu lama lampunya nyala pas pulang sampai rumah lagi nanti sudah berlumut full gitu ya, berkerak nanti, jadi agak susah juga. Dan takutnya juga ada konsleting juga, nanti bisa ikannya bisa mati juga ya nanti kalau misalkan konsleting pada lampu ataupun filter ya. Sebenarnya filter untuk cana nggak terlalu ya teman-teman, tapi untuk teman-teman yang biasa pakai filter ya dipastiin aja, dicek dulu ya, maksudnya dicek dulu tadi filternya berfungsi dengan baik atau enggak gitu. Tapi kalau emang nggak perlu pakai filter dicabut aja, takutnya tadi ada konsleting pada filter dan membuat cana itu mati karena tersengat arus listrik gitu teman-teman ya. Dan juga misalkan teman-teman punya saudara yang nggak pulang atau tetangga atau teman gitu ya, yang nggak pulang atau nggak mudik, bisa juga dititipin ikannya. Jadi ikan nggak perlu puasa, mungkin dicek setiap 2 hari sekali gitu ya, dikasih makan, dicek. Nah itu malah lebih bagus ya kalau teman-teman punya saudara ataupun teman yang sehobi gitu, bisa dititipkan juga sih di teman, di rumah temannya gitu. Jadi biar aman dan ikan juga terpantau dengan baik gitu teman-teman ya. Mungkin itu aja ya teman-teman untuk eh tips dari saya ya gitu, himbauan ataupun saran gitu ya. Untuk teman-teman yang bakal mudik gitu ya, semoga bisa membantu gitu ya. Jadi teman-teman bisa terbantu dengan tips-tips ini gitu ya. Dan saya ucapkan terima kasih yang udah ngeklik video ini gitu ya teman-teman, dan udah support saya dari awal sampai akhir. Dan untuk teman-teman yang pada mudik, hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dengan selamat. Salam buat keluarganya ya teman-teman ya. Ya, saya akhiri untuk video kali ini, dan jangan lupa untuk like, comment, dan share, dan jangan lupa di subscribe kalau teman-teman berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.